seorang trainer memang harus mempunyai paling tidak 3 syarat. Jawa Pongki. Yes. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Samson Jowo yang punya channel di channel Om Katro. Oke sahabat-sahabat semuanya, ini memenuhi untuk sebuah pertanyaan lah dari salah satu subscriber Bang Samson yang punya akun Kurva Barat. Itu menanyakan, apakah untuk jadi seorang trainer saya harus belajar formal untuk dapat ijazah pengakuan bahwa ini benar-benar trainer profesional, seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya juga menghadirkan salah satu tokoh bonsai di kota Semarang. Beliaunya juga mengurusi di bidang diklat pendidikan dan latihan untuk perbonsaian di PPBI cabang kota Semarang. Beliaunya adalah Pak Ngadimin. Assalamualaikum Pak Ngadimin. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Samson. Ini seperti yang sudah saya ungkapkan tadi ya, jadi untuk menjawab pertanyaan itu kan harus orang-orang bener yang tahu lah atau yang kompeten di bidangnya, seperti jenengan kan di bidang pendidikan dan latihan. Jadi seperti pertanyaan tadi ini diulas lagi, untuk menjadi seorang trainer itu gimana itu Pak? Pengakuan atau harus ada ijazah? Monggo. Ya terima kasih sobat bonsai semuanya. Jadi begini, seorang trainer memang mestinya itu harus mempunyai paling tidak 3 syarat. Ya. Idealnya demikian Mas, idealnya demikian. Nah, yang pertama adalah harus mempunyai pengetahuan tentang bonsai. Ya. Itu yang pertama, syarat pertama. Ya. Kemudian yang kedua, paling tidak harus mempunyai pengetahuan tentang karakter masing-masing pohon atau masing-masing bonsai, begitu. Kemudian yang ketiga, dia harus mengerti dan memahami tentang cara pembuatan atau teknik membuat bonsai. Minimal itu yang harus dipunyai. Dan yang lain persyaratan masih banyak sekali. Misalnya pengakuan. Nah pengakuan ini banyak Mas Samson. Jadi baik itu dari si pengguna jasa. Yang pertama itu adalah individu. Artinya individu si pengguna jasa. Kemudian pengakuan dari apresiasi hasil karyanya. Misalnya di saat mengikuti kontes itu dia sudah mendapatkan apresiasi berpredikat apa, katakanlah baik, best 10, best in class, best in show, itu adalah pengakuan. Nah kemudian diharapkan juga mengetahui tentang nantinya si trainer itu apa ya, persyaratan-persyaratan yang dipunyai oleh bonsai-bonsai masing-masing bonsai itu sendiri. Bagaimana sih saya membuat bonsai sehingga akan diakui karya saya ini baik secara individu, kemudian regional, bahkan kalau perlu sampai dengan internasional. Itu yang lucu. Nah, seperti itu Pak. Ya. Ini ya lagi saya tanyakan, jenengan di bagian diklat. Untuk mencapai salah satu seperti persyaratan yang jenengan 3 tadi, itu kan paling tidak itu kan ada istilahnya ada pendidikan ataupun gimana. Untuk diklat Semarang gimana ini? Iya siap. Jadi begini, maaf begini, di Semarang khususnya Semarang dan sekitarnya Mas, umumnya itu secara nasional mestinya sudah PPBI itu sudah ada diklat bonsai, mestinya loh ya. Kebetulan di Semarang sudah sering kali mengadakan diklat pendidikan dan latihan untuk bonsai.
yaitu di daerah Kabupaten Semarang, di Ungaran. Di Ungaran. Iya. Kalau dulu yang mengurusi Mas Arif di Mas Arif Ungaran dulu. Oh iya. Ya. Sampai sekarang masih jalan Pak itu? Oh masih jalan, hanya saja ini artinya masih jalan tuh kalaupun misalnya ada pesertanya, Ya. beliau Mas Arif dan yang mengurusi dalam hal ini kalau nggak salah itu Mas John. Halo Mas John. Oke. Itu nanti bisa ditanyakan sana. Ya. Nanti nomor WA dan sebagainya mungkin bisa saya sampaikan kapan-kapan Mas Samson bisa deskripsinya bisa Cantumkan. dicantumkan Ya. gitu. Nah, kemudian selain daripada itu, ini juga yang mengadakan adalah PPBI pusat yang di bawah instruktur saat itu adalah Bapak Rudi Nayon. Dan teman-teman di Kota Semarang sudah banyak sekali yang mengikuti hal tersebut. Nah, ada lagi diklat yang diadakan oleh Bapak Rudi Yulianto, yaitu Sekolah Bonsai Tropis. Ya. Itu, maaf kita sharing tentang bonsai tropis begitu. Ya. Itu sudah sampai ke angkatan kedua di Kapcar Semarang ini. Nah, itulah yang menunjang kita nantinya bisa menjadi seorang trainer yang benar-benar kompeten. Ya. Kompeten itu artinya mampu di bidangnya Ya. atau menguasai di bidangnya. Nah, seperti itulah yang mestinya kita lakukan kalau kita mau menjadi seorang trainer, paling tidak demikian itu. Jadi kita menggali dulu pengetahuan-pengetahuan tentang bonsai yang ada gitu. Jadi tidak Pak ya, tidak ada keharusan seorang trainer itu mempunyai lisensi ataupun ijazah resmi dari cabang PPBI. Tidak harus lah seperti itu Pak ya. Iya, itu diharapkan demikian, Tetapi kalau memang sudah Punya karya, mendapatkan pengakuan, ya saya katakan tadi, pengakuan bahwa beliau ini hasil karyanya sudah diakui baik itu secara individu maupun secara konvensional, monggo. Ya. Gitu. Ini trainer, ini kan salah satu boleh dibilang itu pekerjaan yang bukan main-main lah Pak. Karena itu berhubungan dengan upah juga semacam ya jasa lah. Seperti itu kan boleh dibilang kalau saya pikir itu sangat tinggi sekali Pak. Jadi untuk mencapai itu sebuah karya seni lah, berhubungan dengan karya seni itu ada yang berpendapat bahwa bakat seni itu 75% yang ada di diri pelaku seni itu, kemudian untuk mengasahnya itu 25%-nya melalui diklat seperti itu. Itu pendapat itu gimana Pak menurut jenengan? Begini, bakat seni. Ya. Kalau kita bicara masalah bakat seni, mestinya setiap orang itu mempunyai bakat seni. Iya, betul Pak. Tinggal dikembangkan apa tidak. Bisa menggali potensinya apa enggak. Betul. Itu ya. Sebagai contoh, bakat maling. Setiap orang mestinya mempunyai bakat maling. Mas Samson pernah nyolong jambunya tetangga nggak? Pernah. Ya. Masa kecil dulu. Betul sekali. Hanya saja dikembangkan apa tidak. Begitu juga bakat seni, Mas Samson. Bakat seni mestinya masing-masing orang, masing-masing individu itu sudah mempunyai bakat. Hanya saja dikembangkan apa tidak, kan begitu. Nah, contohnya bakat seni yang dimiliki oleh individu tadi, Mas Samson melihat katakanlah topinya Pak Ngadimin bagus ya, itu sudah ada rasa seni. Belinya di mana Pak? Itu sudah berusaha untuk mengembangkan diri, belajar untuk mengapresiasi topinya Pak Ngadimin tadi. Itu bakat seni contohnya. Kemudian ada, halo sobat, ada cewek lewat, cantik sekali ya, lipstiknya, gaunnya,
roke, sepatunya, itu sudah bakat seni yang ada pada diri bisa kita menikmati masing-masing. suatu keindahan, Betul Pak. sekali Mas Samson. Nah itu kita kembangkan apa tidak? Begitu juga dalam seni bonsai. Iya. Jikalau kita sudah mempunyai pengetahuan tentang membuat bonsai, nanti secara lambat laun dengan menikmati, mencintai, merawat dan seterusnya tentang bonsai, suatu saat bakat seni tadi akan berkembang dengan sendirinya. Karena apa? Sudah ada untuk usaha mempelajari tentang keindahan bonsai tadi. Oke, ya. Jadi karena pada intinya itu yang saya garis bawahi Pak ya, untuk menjadi seorang trainer itu ya tidak harus lah, tapi berdasarkan pengakuan dari hasil karya seperti itu. Nah untuk mencapai kesempurnaan itu kan, hasil karya itu kan banyak sekali lah aturan dari PPBI, kayak misalnya seperti pohon ini lah, terutama untuk pohon-pohon yang natural itu kan banyak sekali Pak aturannya seperti itu. Untuk seorang trainer yang alami kan mungkin kurang paham masalah itu. Jadi langkahnya bagi mereka yang trainer masih istilahnya, kan ada juga itu salah satu trainer yang komen di saya itu mengatakan, wah mas saya itu trainer ke sana kemari cuma dapat kopi sama rokok. Nah untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi jalannya gimana Pak? Apa harus sharing ke sana kemari, apa harus belajar gitu? Iya, jadi begini Mas Samson, saya juga mulai dari nol bermain bonsai. Zaman saya dulu tahun 90-an, ini maaf, saya sendiri mengalami mencari pengetahuan tentang bonsai itu adalah sangat susah. Sehingga untuk apalagi sampai kepada trainer gitu, belajar sendiri untuk membuat bonsai itu sangat sulit. Baru maaf, saudara-saudara, saya 2 tahun baru bisa belajar bonsai, 2 tahun baru bisa tahu pohon atau bonsai yang bagus yang mana, yang sedang yang mana, yang jelek yang mana. Artinya pohon yang saya hadapi tersebut itu baru 2 tahun saya baru bisa menemukan. Saking sulitnya mencari pengetahuan tentang bonsai saat itu. Nah sekarang ini maaf kita sudah ada medsos, kemudian ada kayak jenengan apa namanya, edukasi semacam yang ada di YouTube sampean itu luar biasa. Karena apa? Saya seorang apa ya istilahnya, pelaku bonsai yang udah lumayan lama. Saya juga pengen sharing mestinya kepada teman-teman juga, bahwa ayo kita bareng-bareng mencari ilmu tentang bonsai, sehingga bonsai kita yang notabene adalah bonsai Indonesia bisa diakui oleh secara nasional maupun internasional gitu. Nah dari apa yang jenengan sampaikan tadi, saya dulu untuk menjadi seorang trainer adalah sangat susah. Karena apa tadi? Pengakuan gitu loh. Apakah benar Pak Ngadimin itu sudah bisa membuat bonsai? Apakah benar Pak Samson itu sudah bisa membuat bonsai? Nah, si pemakai jasa inilah yang nantinya akan mengakui. Kemudian dibuktikan dengan hasil karyanya. Setelah misalnya diadakan kontes bonsai, dia ikut, diikutkan kontes bonsai, dia ikut, kemudian diapresiasi oleh juri yang notabene juri-juri kita ini juga sudah mempunyai pengakuan yang luar biasa, karena beliau kan juga ada pendidikannya, pendidikan tentang ini, juri juga. Oke sahabat-sahabat semuanya, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya dari Bang Samson ini mengenai diklat lah. Apakah juga Pak Ngadimin itu pernah masuk diklat Pak? Kok ngomongin diklat terus, ayo. Terima kasih Mas Samson. Jadi begini, terang saja bahwa kita melihat ke diri kita masing-masing, bahwa manusia itu mempunyai sifat alamiah, namanya Rita, tapi bukan Rita penyanyi loh ya. Rita itu singkatan dari rasa ingin tahu.
Rasa ingin tahu, gas. Itu dipunyai oleh setiap individu, masing-masing individu, masing-masing orang. Itu. Lah rasa ingin tahu itu harus kita kembangkan, jangan dipendem. Ya. Aku pengen ngerti piye carane gawe bonsai kok direndem. Ya. Orang mencari pengetahuan tentang bonsai. Nah itu makanya ini maaf banget. Yang lain juga misalnya rasa ingin tahu, biasa caranya membuat kopi, itu rasa ingin tahu. Lah ayo kita kembangkan bersama bahwa rasa ingin tahu itu ada pada diri kita sendiri. Sehingga untuk saya, karena ini maaf banget, rasa ingin tahu saya itu rodok rewel mas, selalu pengen tahu, makanya walaupun saya sudah bisa membuat bonsai seperti ini, nggak tahu nih penilaian teman-teman bagaimana bonsai saya. Lumayan, bagus nih. Itu saya masih selalu belajar dan belajar. Ya. Nah pertanyaan dari teman-teman tadi bahwa Pak Adiman dan dari Pak Samson sendiri barangkali ya? Ya. Atau dari, dari saya Pak. Saya ngomongin diklat itu pernah dididik apa ora iki? Maaf. Saya ya nggak apa. Saya juga pernah mengikuti diklat yang resmi yang diselenggarakan oleh PPBI Pusat, yaitu di Ganesha Group, Ganesha Bonsai School yang berada di Kabupaten Semarang, yang dekat dengan kota Semarang. Ini. Saat itu pengampunya adalah beliau Bapak Rudina Yohan. Itu tahunnya maaf lupa teman-teman. Yeah. Kemudian karena tadi saya katakan tadi rasa ingin tahu saya, Rita saya itu rodok rewel tadi, masih pengen belajar dan belajar. Silakan mungkin Bapak Adiman yang goblok itu dini ora iso-iso mungkin gitu. Begini, saya juga masih belajar juga karena di Semarang ada capture apa nih? Sekolah bonsai tropis yang pengampunya adalah beliau Bapak Rudi Yulianto, yang teman-teman sendiri juga tahu bagaimana kiprahnya beliau Bapak Rudi Yulianto. Saya juga masih sekolah di situ, yang sampai sekarang saya belum lulus loh ya, masih belajar. Sampai sekarang saya masih belajar dan belajar. Ayo, karena apa? Pengetahuan itu tidak akan habis sebelum kita meninggal. Betul, masih sekali, kita perlukan. Ya. Dan saya masih selalu pengen belajar dan belajar. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya Mas Samson, bahwa kalau dibilang saya apakah belajar tadi, memang saya senangnya belajar Mas. Ya. Ya, baik secara resmi maupun secara individu. Saya dulu juga pernah guru-guru saya, kalau boleh saya sebut teman-teman, guru-guru saya itu adalah yang pertama adalah Bapak Hargianto dulu dari Jawa Barat, yang beliaunya sudah meninggal juga. Kemudian Bapak Sarno Kosase, Bapak Imam Jebyo, kemudian Bapak Saudi, Bapak banyak, Bapak Rudi, keduanya Bapak Rudi maaf, begitu, dan masih banyak lagi. Karena apa? Pengetahuan tentang bonsai itu tidak akan ada habisnya, selalu ada saja. Karena karakter masing-masing pohon itu sendiri-sendiri. Pohon sancang tidak bisa disamakan dengan cara penanganan pohon cemara udang. Pohon cemara udang tidak bisa disamakan cara penanganannya dengan cemara sinensis, juniper sinensis, juniper rigida, dan seterusnya, ulmu dan sebagainya, banyak sekali. Begitu teman-teman, sehingga kita selalu belajar dan belajar. Misalnya ada apa namanya endemik lain yang dari impor, apalagi baru, ya kita harus belajar. Belajarnya pada siapa? Pada pohon tadi, begitu kurang lebihnya. Begitu Mas Samson? Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan, monggo silakan. Ya, saya rasa sudah cukup ini Pak Adiman. Jadi yang saya garis bawahi dari sini, bahwa yang namanya belajar ataupun menuntut ilmu itu tidak ada batasnya Pak ya. Betul sekali. Dari kita lahir sampai kita mungkin meninggal, kayak gini. Itu tetap belajar. Bahkan menurut kata orang pintar, orang-orang pintar Pak Ustadz, wes mati wece diajari, ditalkin jenenge. Jadi saya mengingat kepada teman-teman untuk selalu belajar lah, agar kita pengetahuan kita atau bakat
kita itu selalu terasa. Kan begitu Pak? Betul sekali. Oke, terima kasih. Oke. Oke, saya rasa udah cukup dan udah jelas karena sudah ada suara adzan. Dan itu Mas Kurva Barat jawabannya. Jadi untuk menjadi seorang trainer itu tidak harus mempunyai ijazah resmi. Intinya seperti itu Pak ya. Dibuktikan dengan hasil karyanya. Kemudian untuk yang punya akun Carang Semi, ya ini Mas akun Carang Semi yang ada di Jawa Timur itu menyatakan bahwa dia itu jadi trainer cuma dikasih kopi sama rokok Pak. Nah itu nikmati aja dulu prosesnya. Insya Allah nanti kalau jenengan terus menekuni di bidang itu, insya Allah ke depan nanti ada jasa kolektor dan memang barang yang Anda garap itu memang bagus, memenuhi standar untuk kontes lokal maupun nasional, itu baru ada pengakuan dan untuk orang yang memakainya juga berpikir kalau cuma ngasih rokok sama kopi. Gitu ya Pak Ngadwin? Betul sekali, jangan kecil hati Mas. Suatu saat jenengan juga mau dikasih tukang bensin. Setelah tukang bensin nanti tukang rokok. Setelah tukang rokok kemudian tukang rumah kan dulu. Setelah itu naik haji. Oke, makasih Pak Ngadimen atas waktunya. Sama-sama Mas Samson. Ya. Saya rasa sudah cukup dan kurang lebihnya Bang Samson minta maaf. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bye.